Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ayamer dari seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, admin Peternakan Borok, dengan judul video kali ini adalah perawatan dan pemeliharaan ayam yang sakit. Jadi hari ini saya akan memberikan tips dan juga inspirasi kepada Anda bagaimana cara memperlakukan ayam yang sakit. Ayam kita itu harus diapakan. Jadi nggak asal diberi obat saja. Yang pertama harus dilakukan adalah mengkarantina ayam-ayam Anda yang mengalami gangguan kesehatan. Baik, melintas video ini. Nah, Sobat Ayamer, disinilah saya melakukan karantina. Sebenarnya ini garasi saya, maaf agak kotor. Ini karena mobilnya masih dicuci di luar tadi. Saya melakukan karantina untuk ayam-ayam saya yang mengalami gangguan kesehatan. Yang kemarin itu yang kecil-kecil di video sebelumnya itu ada ayam yang kecil-kecil itu semuanya sudah saya pindah ke box, sudah sehat. Ini tinggal Pak Kumis. Pak Kumis ini lancur. Di video jamu ayam yang pertama ini dia jadi sampel artis. Kemudian yang ini Mas Widu. Ini saya buka dulu. Nah, Mas Widu ini mengalami kebutaan pada mata karena dia tarung dengan tayo ayam tulak. Ini videonya melintas. Dia bertarung dengan tayo si ayam tulak itu, kemudian kena mata. Jadi dia mengalami kebutaan serius. Ini kebutaan permanen. Tapi dia ini masih matuk-matuk seperti itu. Tandanya dia itu masih nafsu makannya bagus. Ini mau saya rawat sampai sembuh pokoknya. Ini dia nyari makanan. Biasanya tangan saya tak taruh sini, ada makanan, kemudian dia tinggal matok-matok. Ini dia nyari makanan, kasihan banget. Karena dia buta permanen. Ya kan? Nah, dia matok tangan saya masih kuat sekali patokannya. Karena dia terbiasa saya suapi gini atau saya loloh. Nah, kemudian di kotak karantina yang ketiga itu ada si gundul. Saya kasih nama si gundul. Ini sebenarnya ayam saya yang bangkok ya, yang kecil. Ini dia memang kena patokan di bagian kepala. Coba sebentar. Nah, ini kepalanya itu terluka dipatok ayam yang lebih besar kemarin. Kemudian akhirnya dia lemas. Ini kelihatan ya. Nah, ini lukanya seperti itu. Dia lemas, kemudian saya karantina. Ini malah sudah lincah lagi. Bahkan temboloknya penuh karena dia lahap, nafsu makannya bagus. Ini saya karantina di sini dengan saya kasih kurungan tempat sampah biar nggak lari gitu aja. Nanti kalau siang saya kasih makan di ini kotak kayu ini. Nah, sobat, ini kita lanjutkan dulu untuk proses perawatan ayam yang dikarantina itu seperti apa yang saya lakukan kepada Mas Wido. Nah, ini saya memelihara dia sejak masih DOC, sejak masih kecil, jadi seperti melihara bayi, kemudian anaknya dewasa sakit ya harus dirawat. Nah, ini kan tatapan matanya itu sudah nggak normal Mas Wido, sudah kena soalnya. Kita lanjutkan. Setiap hari saya ngeloloh seperti ini, jadi tips-tipsnya apa saja nanti saya akan tunjukkan kepada sobat semua. Oh ya sobat, ini di garasi kebetulan ada kucing kesayangan saya. Jadi saya itu sampai dikatakan, Mas sampean itu sarjana peternakan atau dokter hewan sih, kok di tempatnya ada bebek, ada angsa, ada ayam, ada ayam kate, ada ayam bangkok, ada ayam brima, ada ayam kampung. Nah, angsanya pun sempat bertelur sampai ini menetas. Kemudian kok di tempatnya ada kucing. Sarjana peternakan atau dokter hewan sih sebenarnya? Enggak, saya sarjana komputer. Saya mengambil jurusan informatika di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tapi saya pecinta binatang. Saya memelihara binatang. Di kandang Anda sudah sering melihat di video-video saya yang lain, ayam-ayam saya banyak. Di atas tembok sana ada kandang merpati. Dan yang paling penting ini, anak laki-laki saya dalam bentuk kucing. Namanya Bonito. Dia saya buatkan blog tuanmeong.com dan juga channel Tuan Meong Strip Dunia Kucing Indonesia. Nanti kalau sobat juga pecinta kucing, boleh deh subscribe di channelnya si Bonito yang lucu ini. Kita lanjutkan kepada Mas Wido. Nah, karena Mas Wido tadi itu tidak bisa
makan karena dia mengalami kebutaan. Ini saya sudah siapkan, setiap hari saya lolos seperti ini. Jadi saya punya nasi kepal, ini nasi kepalnya tadi satu genggaman gitu. Kemudian saya buat seperti bulat kelereng kecil-kecil. Ini saya buat 12 biji ditambah jamu dari kunyit yang ditumbuk. Ini akan saya loloskan. Perawatannya seperti ini saya lakukan setiap hari sampai ayam saya sembuh. Jadi yang pertama nasi untuk karbohidrat, tenaganya dia juga, jamu ini untuk antibiotik agar selama dia masa lemas, masa pengobatan itu tidak terserang virus. Kita lanjutkan. Nah, dalam video tadi sudah saya jelaskan ayam-ayam saya yang sakit itu saya karantina di tempat yang berbeda, jauh dari kandang, bahkan saya masukkan ke dalam garasi. Saya kurungi dengan alas asbes, jadi nanti kotorannya pun buangnya juga gampang. Kemudian tadi sudah saya kenalkan Mas Wido, dia mengalami kebutaan, kemudian akibat bertarung, kemudian dia kesulitan makan otomatis. Biasanya saya taruh tangan di sini dan Mas Wido ini matok-matok mencari makanan. Nah seperti ini. Coba saya memiliki nasi kepal tadi yang sudah saya tunjukkan. Ini biasanya Mas Wido seperti ini. Dia mencari, nah begitu dia menemukan nasi, dia langsung matok-matok di tangan saya, mematok-matok nasi di tangan saya, kasihan sekali. Nah, tapi karena model makan seperti ini tidak maksimal, saya sudah menyediakan nasi sebesar kelereng, sebesar bulatan kelereng yang akan saya loloskan kepada Wido ini nanti. Jadi ayam yang pertama dikarantina dulu, itu penting, pisahkan ayam sakit dengan ayam yang sehat. Yang kedua, kandang harus disemprot menggunakan disinfektan, bisa Baiklin, bisa Rodalon, bisa Destan, macam-macam. Disinfektan itu ada banyak, nggak harus Rodalon saja. Oke. Setelah itu, perawatan apa yang akan harus kita lakukan pada ayam kita yang sakit? Nah, ini dia. Saya memiliki asupan gizi berupa karbohidrat dari butiran nasi ini. Saya kepali sebesar kelereng. Ini tujuannya apa? Biar mudah langsung ditelan. Karena kalau nasinya masih dalam keadaan itu ya terurai atau kepiul, itu nanti kalau dimasukkan ke mulutnya ayam, ayam bisa keselak, bisa tercekik dan mati. Tapi kalau diginikan, ini sekali lolos nanti langsung bisa ditelan. Kemudian jamu kunyit ini juga nanti akan saya loloskan. Baik teman, sobat ayamer dari seluruh Indonesia, seperti inilah kegiatan saya untuk merawat ayam saya yang mengalami cedera, gangguan kesehatan, maupun mengalami sakit apapun itu penyebabnya. Tapi dia nggak bisa makan karena nggak bisa melihat. Ini saya mau lolos dulu. Teknik meloloh yang benar itu sebenarnya simple. Ini saya tunjukkan dulu ya. Kaki ayam itu satu saja diinjak. Kita injak jarinya, kemudian kita jepit. Nah, kita jepit pakai paha seperti ini. Kemudian kepalanya dipegang. Dan saya ambil satu butiran nasi untuk diloloskan kepada ayam ini. Nah, oke. Butiran nasi pertama sudah ditelan. Ini butiran nasi yang kedua. Nah, butiran nasi kedua sudah ditelan. Ini seterusnya nanti tampilan akan saya percepat sampai ke sesi pemberian jamu. Wajahku juga kelihatan. Oke sobat ayamer, ini sudah habis nasinya. Ini sudah habis. Ini mau saya kasih minum satu sepet dengan ukuran berapa mili ya, pokoknya sepet yang kecil. Cara ngasih minumnya pun juga sama, diloloskan seperti ini. Tujuannya apa? Agar makanan yang saya loloskan tadi tertelan semua masuk ke dalam tembolok. Yang terakhir saya akan memberikan suplemen jamu dari kunyit yang sudah ditumbuk. Ini agak susah karena nggak bisa dibentuk butiran.
Jadi ya harus pelan-pelan, sedikit-sedikit, satu jimpit demi satu jimpit, agar kunyit ini semuanya masuk ke dalam tubuhnya si ayam Mas Wido ini. Karena dia juga agak ngorok akibat ya daya tahan tubuhnya mungkin turun karena susah makan. Oke sobat, ini kalau ada yang mengatakan ini adalah abusif, ini bukan abusif, ini adalah perawatan kesehatan ayam. Kita menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengintimidasi atau menyiksa. Abusif itu artinya menyiksa. Jadi ada yang pernah mengatakan, kok banyak banget ngasih jamu, itu abusif mas, semoga Anda mendapatkan balas setimpal. Anda salah. Kalau saya nggak ngasih jamu sama dia, dia malah mati. Ini peliharaan saya, sudah saya pelihara sejak kecil. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan dia perawatan. Dan jamu seperti kunyit ini, seperti bawang putih dan lain-lain itu, asalkan sesuai dosis. Ini tadi 1 rimpang penuh, 3 jari kunyit. Asalkan sesuai dosis, tidak berlebihan, itu bukanlah sebuah abusif, tapi wujud perawatan kita kepada makhluk yang kita pelihara. Seperti itu ya sobat. Ini nanti tampilannya akan saya percepat. Tetap stay tune di channel Peternakan Blorok. Masuk, ini saya sentuh lagi dengan 1 butir nasi lagi, satu butiran kelereng nasi lagi, agar semua jamu yang di tenggorokannya tadi ikut tertelan. Oke. Mas Wido sudah selesai makan untuk malam ini. Dia agak ngorok tadi, jadi mau nggak mau harus saya kasih kunyit juga untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya dia. Ini temboloknya sudah penuh, saya lolok pakai nasi, mungkin tambah 1 lagi ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan mas, itu apa nggak kena kotoran atau nggak dikotori sama ayam? Ya mas, kalau sobat ayam, kalau masalah ditelai pitik gitu aja ya, maksudnya kena kotoran ayam itu diberain sama ayam, saya sudah sering ya, tapi itulah resiko sebagai peternak. Jadi ibaratnya saya memelihara dia sudah seperti anak saya sendiri. Sejak masih kecil, sejak masih DOC dia saya pelihara. Kalau besar dia sakit, dia juga harus saya rawat dengan sungguh-sungguh, karena ayam ini merupakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada saya. Seperti itu. Jadi kalau saya sudah menerima resiko untuk memelihara dia, berarti saya juga harus menjamin kesehatan dia. Jadi ini bukan hanya komoditas peternakan untuk saya, tapi juga saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Itulah kunci suksesnya Peternakan Blorok. Menganggap semua makhluk Tuhan adalah sama. Sama dalam artian memiliki hak yang sama. Nah seperti itu tipsnya. Jadi jangan semata-mata kita memiliki ayam, memiliki ternak itu hanya komoditi untuk dijual, tapi kita rawat dengan sepenuh hati. Semoga tips hari ini bermanfaat. Seperti itulah perawatan kami kepada ayam-ayam kami yang sakit. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.